Pernah nggak sih kalian bayangin gimana rasanya jadi orang kaya? Nggak perlu lagi mikirin duit, bisa beli apa aja yang diinginkan. Kayaknya enak banget ya. Tapi jangan salah guys, faktanya setelah jadi orang berduit, banyak banget loh hal-hal di sekeliling kita yang bisa berubah total. Bahkan ada yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Dari teman, percintaan, sampai cara kita memandang kehidupan, semuanya bakal beda. Di video kali ini, saya akan bahas 15 hal penting yang bakal berubah di hidup kita begitu kita kaya raya. Jadi kalau kalian penasaran atau lagi berjuang buat sukses, video ini wajib ditonton sampai selesai, supaya nanti nggak kaget lagi. Hal yang pertama akan berubah ketika kalian jadi kaya adalah lingkaran pertemanan. Kalian mungkin mikir, nggak mungkin lah gue bakal ninggalin teman-teman yang udah kayak saudara sendiri. Kita kan udah bareng-bareng dari kecil. Well, saya ngerti banget perasaan itu guys. Tapi faktanya, saat kita udah mulai sibuk mengejar kesuksesan dan akhirnya mencapainya, kita jadi jarang punya waktu buat nongkrong bareng mereka. Nggak kerasa, kesamaan yang kita punya jadi semakin sedikit. Mereka masih berkutat dengan rutinitas dan masalah yang itu-itu aja, sementara kita udah punya goals dan prioritas baru. Jadi guys, jangan kaget ya kalau nanti lingkaran pertemanan kita bisa berubah saat kita udah sukses. Itu hal yang lumrah kok. Yang penting, kita harus tetap careful dan nggak mudah percaya sama orang baru, karena belum tentu mereka setulus teman-teman lama kita. Oke, sekarang kita lanjut ke hal kedua yang bakal berubah setelah kita kaya, yaitu soal makanan. Coba deh sekarang lihat isi kulkas atau lemari makanan kalian. Siapa nih yang masih belum bisa jauh-jauh dari mie instan, makanan kemasan, atau junk food? Kita semua pasti pernah kayak gitu kok. Nah, tapi saat kita udah punya duit lebih, kita jadi punya kesempatan buat makan makanan yang lebih sehat dan berkualitas. Kita mulai sadar kalau makanan yang kita konsumsi tuh efeknya besar banget buat kesehatan dan performa kita. Jadi nggak heran kalau orang kaya tuh nggak ragu ngeluarin duit lebih buat makanan organik atau makan di restoran yang punya menu sehat. Kalian bakal mikir, duh kok makanan sehat harganya mahal banget ya? Kirain kita bakal hemat kalau udah kaya. Well, ingat guys, jadi kaya tuh bukan berarti pelit. Justru kita harus lebih selektif ngeluarin duit buat hal-hal yang berdampak positif buat diri kita. Kata Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, makan itu kebutuhan, tapi makan sehat adalah investasi. Oke, sekarang kita lanjut ke hal berikutnya yang nggak kalah seru nih, yaitu tempat tinggal. Yup, pindah ke tempat yang lebih baik dan gede, jadi prioritas banget buat orang yang baru aja sukses. Kita jadi bisa punya ruang buat nampung hobi dan barang-barang kita. Belum lagi kalau udah punya keluarga, kita jadi pengen ngasih yang terbaik buat mereka. Tapi jangan salah guys, pindah ke lingkungan yang lebih bagus biasanya diikutin sama gaya hidup yang lebih tinggi juga. Nggak cuma harga rumahnya yang lebih mahal, tapi biaya makan, hangout, sampai bayar orang buat bersihin rumah kita jadi ikutan naik. Makanya hati-hati ya dalam milih tempat tinggal. Jangan sampai kita jadi house rich but cash poor. Artinya kita punya rumah gede, tapi duitnya habis buat biaya perawatan aja. Mending nabung buat DP dulu daripada nyicil rumah tapi tiap bulan kita harus puasa. Nggak worth it banget kan? Tapi tenang, semua pengorbanan itu pasti bakal worth it kok. Karena selain rumah, kita juga bisa upgrade hal berikutnya nih, yaitu penampilan fisik. Guys, jujur deh, kalian pasti pernah kan ngerasa insecure sama tampilan fisik sendiri? Entah itu soal berat badan, kulit yang nggak flawless, atau rambut yang nggak sehat. Dan saat kita nggak pede, semangat kita buat mengejar mimpi juga jadi kendor. Nah, hal itu juga yang sering dirasain sama orang-orang sebelum mereka kaya. Tapi begitu punya duit lebih, mereka jadi punya kesempatan buat benerin kekurangan itu. Dimulai dari pola makan yang lebih sehat tadi, kita jadi punya modal buat bikin badan lebih fit dan proporsional. Kita juga jadi nggak ragu buat invest di skincare dan perawatan yang bikin kulit kita glowing. Belum lagi kalau udah berani ke dokter atau klinik buat treatment yang lebih canggih. Tapi guys, hati-hati juga ya, jangan sampai kita terjebak sama standar kecantikan yang nggak realistis. Mau kaya atau enggak, kita harus tetap mencintai dan menghargai diri sendiri. Kalau ada yang harus diubah, lakuin karena kita memang maunya, bukan karena tekanan dari orang lain. Selain itu, jangan ragu buat invest di self-improvement ya. Karena yang terpenting itu inner beauty, bukan cuma outer beauty. Nah, setelah kita bahas soal penampilan, sekarang saatnya kita bahas hal yang ditunggu banget ketika kita jadi kaya nih, yaitu liburan. Guys, coba inget deh liburan terakhir kalian itu gimana? Staycation di hotel bintang 3, terus jalan-jalan cari makan yang murah meriah, bener nggak nih? Nah, saat kita udah punya duit lebih, pilihan liburan kita jadi luas banget. Kita bisa cobain destinasi baru di luar negeri, nyobain aktivitas seru yang nggak murah, sampai stay di villa atau hotel bintang 5. Bayangin deh, kalian bisa bangun pagi disambut sarapan mewah, terus sepanjang hari bisa nyantai di kolam renang sambil ditemani minuman segar. Mau spa atau massage, tinggal panggil aja ke kamar. Mau dinner romantis,
bisa request private dinner dengan pemandangan laut yang cantik. Kata Mary Riana sih, sukseslah dulu baru gaya hidup kemudian, bukan gaya hidup dulu baru sukses kemudian. Gimana nih guys, makin excited kan buat jadi orang kaya? Tapi buat yang masih berjuang mengejar mimpi, jangan patah semangat ya. Selalu ingat, setiap apa yang kalian korbanin dan perjuangin sekarang, itu semua bakal worth it kok nanti di akhir. Jadi kalau kalian mau dapetin tips dan motivasi buat terus semangat meraih impian, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita bakal rutin update dengan konten-konten keren yang bisa bikin kalian makin mantap mengejar cita-cita. Oh ya, ngomong-ngomong soal kekayaan, ada satu hal nih yang akan berubah dan jadi concern banget begitu kita kaya, yaitu soal pajak. Dulu mah kita santai aja bayar pajak, toh nominalnya juga nggak seberapa. Tapi sekarang, waduh, kita jadi harus pinter-pinter ngatur strategi pajak. Apalagi kalau bisnisnya udah gede atau penghasilan kita udah masuk kategori kelas kakap, pajaknya bisa bikin pusing deh. Nggak heran sih kalau orang kaya jadi gencar banget mikirin cara buat ngatur strategi masalah pajak ini. Mereka jadi sering konsultasi ke konsultan pajak supaya bisa dapat tax benefit yang maksimal. Terus gimana dong? Biar kita tetap bisa aman tapi juga nggak merasa terbebani dengan pajak, ya kita harus pinter cari cara buat ngatasin atau bahkan mengatur pajak dengan cara yang sesuai aturan. Salah satunya yaitu tadi, pinter-pinter konsultasi sama ahlinya. Ada quote nih yang menarik dari Rockefeller, cara terbaik untuk menghindar dari pajak adalah dengan taat membayarnya. Selanjutnya, hal yang bakal berubah ketika kita jadi kaya pastinya adalah kendaraan. Nah, ini nih guys, hal yang lumayan bikin saya excited kalau ngomongin jadi orang kaya. Yup, apalagi kalau bukan soal kendaraan pribadi. Coba deh sekarang inget, naik apa kalian tiap hari ke kantor, kampus, atau kemanapun? Motor, angkutan umum, atau mobil LCGC? Nggak ada yang salah kok dengan itu semua. Tapi coba bayangin kalau tiap hari kalian bisa nyetir mobil keren dengan berbagai fasilitas terbaru. Atau bahkan duduk santai di kursi belakang sementara supir pribadi kalian yang nyetir. Wih, berasa jadi bos beneran kan? Tapi guys, ingat ya, pajak mobil mewah itu biasanya selangit. Belum lagi biaya perawatan, asuransi, isi bensin, dan sebagainya yang ikut-ikutan menguras kantong. So guys, apapun mobil impian kalian, yang penting harus tetap tahu prioritas ya. Jangan sampai gara-gara mobil, tapi kebutuhan yang lain jadi terbengkalai. Masih banyak kok hal lain yang lebih penting untuk kita kejar. Nah, selanjutnya kita akan bahas hal yang berubah ketika kita jadi kaya, yaitu perlakuan dari orang lain. Siapa sih yang nggak mau diperlakukan dengan baik sama orang lain? Semua orang pasti seneng banget kan kalau dihormati, dipuji, atau bahkan diidolakan gitu. Nah, hal itu juga yang bakal kalian rasain begitu jadi orang kaya. Sebelumnya mungkin kalian biasa aja, nggak terlalu dilirik orang, atau bahkan sering dianggap remeh. Tapi begitu kalian meraih kesuksesan finansial, tiba-tiba semua orang berubah 180 derajat deh. Tiba-tiba kalian jadi banyak teman baru yang dulu nggak kenal atau nggak ada yang mau berteman. Pada ngajak jalan, ngajak dinner, bela-belain datengin acara kita, sampai kirim kado segala macem. Tapi jangan seneng dulu guys. Kalian harus jeli dan waspada sama orang-orang baru yang tiba-tiba nempel ini. Coba deh perhatiin, mereka tuh baik karena tulus atau cuma ada maunya doang. Intinya sih guys, begitu kita kaya, orang-orang di sekitar kita pasti pada punya agenda masing-masing. Ada yang emang tulus respect sama pencapaian kita, tapi nggak sedikit juga yang deketin kita karena pengen numpang tenar atau punya kepentingan pribadi. Makanya, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih teman dan membangun hubungan. Bukan berarti kita jadi nggak percaya sama orang lain ya, tapi memang harus lebih selektif aja. Hal selanjutnya yang berubah ketika kita jadi kaya adalah menjadi incaran. Nah guys, ini nih risiko yang harus siap kita hadapi begitu jadi tajir. Suka nggak suka, kita bakal jadi incaran banyak pihak begitu mereka tahu kita punya duit. Entah itu dari keluarga, teman, atau bahkan orang-orang random yang tiba-tiba nongol. Biasanya sih yang paling sering itu kita jadi sasaran empuk buat dimintain tolong atau pinjem duit. Tiba-tiba aja saudara jauh yang nggak pernah kontak jadi rajin banget nanya kabar kita. Mencurigakan ya? Pasti ujung-ujungnya mau minta suntikan dana nih. Atau enggak, kita juga jadi gampang banget dilirik sama lawan jenis. Padahal dulu mungkin mereka nggak ada yang mau ngelirik kita sama sekali. Bicara soal kesuksesan dan ketenaran, hal selanjutnya yang akan berubah ketika jadi kaya adalah tidak peduli dengan media sosial. Masih inget nggak sih guys, masa-masa awal kita merintis karir atau bisnis dulu gimana? Pasti semangat banget kan, nunjukin ke orang-orang kalau kita tuh lagi on the way menuju kesuksesan. Mulai dari update status Instagram, post foto-foto kantor atau meeting penting, sampai pamer lifestyle. Nggak cuma buat bisnis, hal-hal kayak gini juga sering banget kita lakuin buat sekedar dapet validasi dari orang lain. Entah itu like, komen, atau bahkan follower baru. Pokoknya dulu mah, hidup kita tuh kayak dikendaliin banget sama sosmed ya. Iya nggak sih? Nah, tapi seiring dengan bertambahnya kesuksesan dan kematangan kita, biasanya kebiasaan kayak gitu perlahan menghilang dengan sendirinya.
Kenapa? Soalnya kita udah nggak butuh lagi validasi dari orang lain. Kalau dulu kita mati-matian cari perhatian biar dianggap sukses atau keren, sekarang udah nggak perlu lagi. Toh fakta bahwa kita udah mapan secara finansial itu lebih dari cukup buat membuktikan kalau kita emang udah sukses. Nggak penting lagi deh mau dibilang apa sama netizen. Ada kutipan menarik nih dari Jeff Bezos, founder Amazon yang juga salah satu orang terkaya di dunia. Dia pernah bilang gini, persona Anda di media sosial bukanlah siapa Anda sebenarnya. Orang-orang sukses mengerti ini dan mereka fokus pada pekerjaan yang mereka sukai. Jadi intinya, seiring dengan kesuksesan kita, jangan sampai terjebak dalam validasi semu di sosmed ya guys. Hal selanjutnya yang akan berubah ketika kaya adalah perubahan goals dan tujuan hidup. Kalian masih inget gak sih guys? Dulu waktu masih awal-awal berjuang itu apa aja yang jadi goals kalian? Paling mentok juga pinginnya cepet dapat kerjaan mapan, punya penghasilan tetap, terus bisa nabung buat beli rumah atau mobil kan? Itu udah jadi goals yang mewah banget buat kita. Tapi, seiring dengan meningkatnya karir dan kesuksesan kita, terutama begitu udah punya passive income yang stabil, biasanya prioritas dan tujuan hidup kita juga ikutan bergeser. Kalau dulu yang kita kejar cuma financial security, sekarang mah udah melangkah jauh lebih dari itu. Kita jadi lebih concern gimana caranya supaya hidup kita ini bisa lebih meaningful dan bermanfaat buat banyak orang. Nggak cuman mikirin kebahagiaan dan kesejahteraan sendiri aja, tapi juga kepedulian kita buat berbagi kue kesuksesan itu ke orang lain. Ngomongin soal tujuan hidup nih, otomatis bakal relate juga kan sama kebahagiaan. Nah, hal selanjutnya yang berubah ketika kita kaya yaitu sumber kebahagiaan yang berbeda. Coba deh, sekarang inget-inget lagi guys, hal apa aja sih yang dulu bisa bikin kalian happy banget? Beliin pacar kado mahal, traveling ke Bali, atau sekedar bisa makan enak seminggu sekali. Kayaknya sih itu udah cukup wah banget ya buat kita. Tapi beda cerita loh kalau kita udah punya duit unlimited. Biasanya parameter kebahagiaan kita juga ikut berubah drastis. Kalau dulu kita memuja-muji banget sama barang-barang branded atau liburan mewah, sekarang mah semua itu udah nggak terlalu istimewa lagi. Justru yang bikin kita bahagia tuh malah hal-hal sederhana yang mungkin dulu sempat kita abaikan. Misalnya kayak quality time bareng keluarga, bisa makan bareng sambil bercengkrama dengan anak-anak, atau sekedar nemenin pasangan kita ngopi santai di teras rumah. Lucu ya? Jadi guys, mau seberapa kaya pun kita nanti, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan menghargai hal-hal kecil ya. Karena siapa tahu, justru hal-hal sederhana itulah yang bisa jadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup kita. Hal selanjutnya yang berubah dalam diri kalian ketika kaya, yaitu lebih banyak membaca. Pernah nggak sih guys, kalian merenung dan bertanya-tanya gini, kok orang-orang sukses itu kayaknya pinter banget ya? Mereka tuh sekolahnya di mana sih? Kok bisa jadi sepintar itu? Well, jawabannya sebenarnya sederhana banget guys. Mereka tuh rajin baca buku. Coba deh perhatiin, hampir semua miliarder atau pengusaha top di dunia itu punya kebiasaan membaca yang konsisten. Bill Gates aja konon katanya bisa menghabiskan 50 buku per tahun, sementara Warren Buffett mengalokasikan 5-6 jam waktunya setiap hari buat baca. Gila nggak tuh? Nah, kebiasaan ini juga yang sering banget kita temuin begitu kita udah naik kelas jadi orang kaya. Entah kenapa, tiba-tiba aja kita jadi tertarik banget buat memperkaya diri dengan membaca atau belajar hal-hal baru. Mungkin karena kita sadar ilmu dan pengetahuan itu nggak terbatas dan nggak ada matinya. Kayak kata pepatah tuh ya, buku adalah jendela dunia. Jadi kalau mau jadi orang hebat, ya harus rajin-rajin membuka jendela itu. Kalau kata Harry S. Truman, mantan Presiden Amerika Serikat, tidak semua pembaca itu pemimpin, tapi semua pemimpin pasti pembaca. Hal selanjutnya yang akan berubah ketika kaya adalah memikirkan warisan dan peninggalan. Jujur nih guys, pernahkah terbesit di benak kalian, kalau saya nanti udah nggak ada, kira-kira apa ya yang bakal saya tinggalin buat dunia? Apakah saya bakal dikenang sebagai orang yang bermanfaat, atau cuma jadi catatan kaki yang terlupakan? Well, pertanyaan itu juga yang sering banget muncul di kepala orang-orang sukses loh. Begitu udah mapan dan gak perlu lagi pusing mikirin duit, biasanya mereka mulai kepikiran gimana caranya supaya bisa meninggalkan legacy atau warisan yang berharga. Bukan cuma warisan berupa harta benda ya, tapi lebih ke arah nilai-nilai hidup yang bisa menginspirasi generasi selanjutnya. Makanya gak heran kalau para miliarder itu berlomba-lomba menciptakan inovasi yang berdampak atau bikin gebrakan di industri mereka. Kalau kata Steve Jobs sih gini guys, saya ingin pergi ke tempat tidur di malam hari dan merasa bahwa saya telah melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini. Nah, kira-kira begitulah mindset orang-orang sukses dalam memandang hidup. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik dan meninggalkan jejak positif di setiap langkah mereka.
Wah, nggak kerasa nih guys, kita udah sampai di penghujung diskusi kita. Tapi tenang, masih ada satu rahasia lagi nih yang pengen saya bagi ke kalian. Ini nih salah satu efek samping positif yang bakal kalian alami begitu jadi orang kaya, yaitu berani jujur dan tegas. Guys, sebelum kita mengakhiri obrolan seru ini, saya pengen nanya deh, pernahkah kalian merasa nggak enak buat bilang enggak ke orang lain? Entah itu ke teman, keluarga, atau bahkan atasan kita. Akhirnya, kita sering banget melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak kita suka, cuma gara-gara nggak enakan. Capek kan jadinya? Nah, tapi percaya deh guys, kebiasaan itu bakal hilang dengan sendirinya begitu kita jadi orang kaya. Kenapa? Karena kita udah nggak lagi bergantung sama validasi atau persetujuan dari orang lain. Kita udah cukup pede untuk jujur dan tegas terhadap diri sendiri. Kalau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan nilai atau prinsip kita, ya kita berani ngomong langsung. Kalau ada yang minta tolong tapi sebenarnya nggak kita suka, ya kita dengan gentle nolak aja. Intinya sih, kita berhenti jadi people pleaser dan mulai mengutamakan kebahagiaan diri sendiri. Wah, nggak kerasa ya guys, kita udah lengkap membahas 15 hal yang bakal berubah dalam hidup kita begitu jadi orang kaya. Mulai dari lingkaran pertemanan, pola makan, gaya hidup, sampai mindset kita dalam memandang kebahagiaan dan tujuan hidup. Seru banget kan diskusi kita kali ini. Tapi kalau boleh jujur nih guys, sebenarnya jadi kaya itu bukan segalanya loh. Memang sih, dengan punya duit kita bisa membeli kenyamanan dan kemudahan dalam hidup. Tapi percaya deh, kebahagiaan dan kepuasan sejati nggak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Karena itu, apapun tahap kehidupan yang lagi kita jalani sekarang, yang penting tetap bersyukur dan menikmati prosesnya. Entah kita masih jadi mahasiswa yang lagi berusaha lulus kuliah, karyawan yang lagi merintis karir, atau pengusaha muda yang lagi berjuang bikin bisnisnya maju, semua itu harus dijalani dengan penuh keikhlasan dan totalitas. Sukses sejati itu bukan cuma perkara seberapa gede angka di rekening bank kita, tapi juga seberapa besar dampak positif yang udah kita berikan ke dunia dan orang-orang di sekitar kita. Jadi sambil kita mengejar kesuksesan finansial, jangan lupa juga untuk selalu menanam kebaikan dan membagikan berkah ke sesama ya guys. So let's be rich and successful, but more importantly, let's be kind, grateful, and fulfilled in life. Karena sebagaimana kata pepatah, yang paling berharga dalam hidup adalah hidup itu sendiri. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi kalian ya guys. See you on the next video.